Masya Allah. Kita mulai ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amma ba'd. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah santri privat tahajud munajat gedor pintu langit Pondok Sehat Malomo, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, kemungkinan kemarin saya sedang kecapean karena seharian kemarin. Ya. Baru nyampe rumah. Sampai rumah kaki kram. Apa kalau bahasa Bugisnya mak balawo. Ya, jadi kram. Nah, itu yang bikin saya agak sedikit teriak-teriak kesakitan. Ya, alhamdulillah teratasi. Kemudian suara juga agak sedikit ketelan. Karena kemarin kan teriak-teriak di bandara. Di bandara itu kita nggak bisa pakai mikrofon masalahnya. Ya. Amin, 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 amin. Syukron, terima kasih semuanya doanya ya, insyaallah. Ya, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua insyaallah sehat walafiat, panjang umur, mudah rezeki, hutang lunas, rezeki mengalir bagaikan air Zam-Zam. Ditakdirkan menjadi miliarder yang dermawan. Jangan mau miliarder yang koret, tapi miliarder yang dermawan. Ya, jangan lagi jutawan. Ya. Karena kalau jutawan masih kecil, miliarder langsung. Ya, tapi yang dermawan. Ya. Ulah koret teuing, aja teu kedi, aja teu seke. Nah, begitu ya. Insyaallah. Amin. Betul, betul Kang Heris. Insyaallah. Ulah koret pokoknya mah. Lamun koret, Allah ge koret tah. Gitu bahasa Sundanya. Kalau bahasa Bugisnya koto makedi tuh huang ngelatala kiridi, koto maseke tuh huang ngelatala kiridi. Masya Allah. Ya. Kemarin jujur saya mendoakan kita semua. Siapapun di antara kita di sini, baik itu yang sudah melewati fase-fase yang berat, baik itu yang sudah melewati fase-fase episode-episode kehidupan yang sangat berat, ya, maupun yang masih dalam berjuang, berproses, ya, untuk melewati fase episode kehidupan yang luar biasa ini. Saya doakan ya Allah, saya bilang, izinkan, berikanlah kesempatan hamba-hambamu ya Allah, untuk bersujud di depan rumahmu ya Allah, untuk memeluk baitullahmu ya Allah, untuk memeluk makam Nabi Ibrahim, untuk berdoa di Raudhah, untuk mengunjungi, berziarah ke makam Rasulmu ya Allah. Itu doa saya kemarin. Ya, tanpa terkecuali. Karena dalam saat ini hidup kita ada fase. Boleh jadi di antara kita fase pahitnya sudah terlewati. Tinggal menikmati perubahan iklim. Dari iklim kesusahan
menjadi iklim kemudahan. Nah, kan gitu ya. Dan tentunya saudara-saudaraku yang sedang berproses sekarang ini, ya, yang sedang berjuang, ya, berjibaku, ya, dalam menghadapi hiruk pikuk dunia, dalam menghadapi sulitnya dunia, itulah episode yang wajib kita lewati. Itulah fase kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri, saudaraku. Ya, kalau Anda mengatakan, saya tak kuat, saya tidak sanggup, ya, ibarat pepatah seorang laki-laki muslim, anak laki-laki muslim, dia mengatakan, saya tidak mau disunat, ayah. Saya nggak mau dihitan, ayah. Tidak bisa, nak. Karena itu adalah kewajiban. Karena itu adalah fase yang memang harus dilewati seorang laki-laki. Harus dipotong itu. Kan begitu. Nah, begitupun perempuan. Saya pengen punya anak. Tapi saya nggak mau melahirkan. Agak repot. Nah, ini perumpamaan yang saya sampaikan ini adalah bermakna. Anda pengen punya anak, tapi nggak mau hamil, nggak mau melahirkan. Agak repot. Bisa. Ya, dapat anak angkat. Dapat anak peliharaan gitu. Atau anak sambung. Tapi beda. Begitupun namanya ikhtiari. Begitupun namanya proses. Kalau Anda ingin menjadi orang kaya raya, Anda ingin menjadi orang yang sukses, maka fasenya harus dilewati. Prosesnya harus dilewati. Jangan bermimpi ingin menjadi orang kaya, jangan bermimpi ingin menjadi orang yang luar biasa, tapi nggak mau berproses. Ya. Giliran Allah ngasih tantangan, giliran Allah ngasih sebuah ujian, nggak mau. Tapi dia ingin berhasil. Ya bagaimana mungkin kita mau berhasil kalau tanpa ujian? Kan begitu. Nah, ya. Oleh karenanya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam hari ini saya ingin menyampaikan, ya, apa sih sebenarnya makna dari redho dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa sih sebenarnya? Ini kaitannya masih sangat kental dengan apa yang kita sampaikan, ya, sebelum-sebelumnya. Rujukan ayat-ayatnya itu masih ada kaitannya semua. Ya. Iya, tongal ada tersengih. Semua aja butuh proses. Ya. Ya. Tidak mungkin. Ya. Yang namanya laki-laki, anak kecil, itu sunnatullah. Harus merasakan namanya dipotong. Hitan namanya. Kan begitu. Yang namanya perempuan, kalau ingin punya anak, itu harus melalui proses hamil dan melahirkan. Apapun caranya. Ada yang disesar. Ya. Ada yang normal atau spontan. Kan begitu. Itu proses itu. Kalau memang betul-betul kita ingin merasakan nikmatnya sebuah proses. Kan begitu. Oh tidak Ustadz. Saya itu pengen sekali punya anak. Tapi maaf, boleh nggak saya nggak bisa hamil? Boleh nggak saya nggak usah melahirkan? Ya bisa, bisa. Tuh ambil anak angkat. Cuma kan beda. Beda rasanya pasti. Darah daging sendiri, ya, dengan kita diberi anak angkat itu sangat beda. Gitu. Apalagi seorang laki-laki. Boleh nggak Ustadz? Saya tetap muslim. Tapi saya nggak mau dihitan. Ya silahkan aja. Tapi Anda melanggar aturan. Karena kotor, jorok. Kan begitu. Allahu Akbar. Nah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang saya sampaikan pagi ini memberikan cambuk semangat untuk kita semua. Ya. Ya, ada kodrat masing-masing, ya. Dan itu yang harus dilewati, ayah bunda. Harus wajib dilewati.
Kenapa harus dilewati? Karena udah ada contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, orang dekat itu Rasul itu bukan goib. Rasul itu nyata, manusia. Ada historinya, ada sirohnya. Ya, walaupun kita nggak ngelihat. Tapi kan ada runtutan, mulai dari Rasul, turun ke sahabat, ya, turun ke turun ke tabiin, turun tabiin. Itu bayangin tuh, ke ulama, ke para wali, ya, jelas itu. Sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, yang notabene-nya adalah hamba Allah yang, maaf, tanda kutip, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, ya, itu masih prosesnya itu luar biasa. Lah, kalau kita lihat prosesnya melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari, hadis-hadis yang kita lihat, baca, sirah yang kita baca, ya kita mau ujiannya kagak ada apa-apanya. Ya. Ketimbang ujiannya Rasul. Bayangin tuh. Ujiannya Rasulullah itu Masya Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa ujiannya. Bahkan nyawa taruhannya. Ya. Dibenci, mau dibunuh. Bayangin tuh. Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar walillahilham. Kata Allah, setiap permasalahan aku siapkan solusinya. Kan begitu. Ini bukan kita yang menyiapkan solusi, Allah menyiapkan solusi. Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Aku cukupkan bagimu. Ya. Kalau sudah namanya cukupkan bagimu, itulah solusi terbaik dari Allah. Maka ayat 1000 dinar itu dimulai dari wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Begitu Bunda. Ya. Ini nyambung ya. Coba perhatikan. Jangan hanya hafal doang ini. Ya, coba perhatikan ayat 1000 dinar. Ya, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuh. Jadi orang-orang yang bertakwa itu ya ja'allahu makhraja, selalu diberikan, dibukakan jalan solusi. Tuh. Lah kita mah enggak. Teriak-teriak minta solusi ke Tuhan, teriak-teriak minta solusi ke Allah. Giliran disuruh sholat tahajud, alasannya 1000. Ya, disuruh tilawah, alasannya banyak banget. Disuruh sedekah, buat makan aja nggak cukup, Ustaz. Tapi ngerokoknya lancar. Buat makan aja nggak cukup. Ya, kalau udah faktor sedekah, waduh, alasannya mantep deh. Nah, makanya inilah yang membuat Al-Fakir Arisawi betul-betul membara semangat saya untuk mengingatkan kita semua. Kalau Anda, antum semua ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minimal tegakkan dulu 3 perkara itu. Ya. Tegakkan dulu perkara itu. Ya. Bagaimana kita menjalankan tahajud, bagaimana kita menjalankan tilawah sama sedekah, itu. Nah, ini prosesnya harus kita lewati. Ya, tentunya enggak serta-merta langsung tahajud tilawah ya. Ada namanya wadah. Itulah sholat. Ya. Lantas kenapa harus sholat? Itu perintah. Ya. Kan kemarin udah saya sampaikan beberapa hari yang lalu di masjid, ya, yang ngikutin kajian. Ya. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya. Hanya 2 permintaan Allah itu ke kita sebagai hamba. Ayo. Dan ya mohon maaf ya kalau saya salah ya. Ini saya hanya berdasarkan apa yang disampaikan guru-guru mulia kita. Bahwa di Al-Quran tidak ditemukan ayat yang menyampaikan solusi, carilah solusi dirimu sendiri. Nggak ada.
Ya, adapun yang menyampaikan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan dirinya sendiri yang merubah, itu beda konsep. Ya, itu konsepnya beda. Itu kaum, itu bukan pribadi maksudnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah Allah memberikan kita ujian, ya. Allah tidak mengatakan carilah solusi ujianmu. Enggak. Tapi Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, ya, mohonlah, ya, bermohonlah petunjuk, bermohonlah pertolongan, ista'in. Kan begitu. Melalui apa? Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Itu Allah minta. Lah adapun nanti ya, kalau kita sudah menunaikan sabar dan sholat, itu proses. Ya, ya Ibu Dela cuma disuruh apa? Sabar dan sholat. Dibalik Bu, sabar dulu bersolat. Bukan sholat dulu baru sabar. Sabar dulu. Nah, makna sabar di sini apa maknanya? Sabar di situ bukan berarti berpangku tangan. Bukan. Sabar itu artinya menerima ketetapan Tuhan. Itu adalah sabar. Menerima pemberian Tuhan. Itulah makna sabar. Apapun yang Allah berikan, itulah makna sabar yang sesungguhnya. Fahimtum? Jadi kalau seandainya ada yang bilang, saya sabar Ustadz, saya sabar, tapi masih ngedumel. Saya sabar Ustadz, tapi masih ngehuleng. Nah, apalagi? Saya sabar Ustadz, tapi masih makdareke. Kalau bahasa Bugisnya. Saya sabar Ustadz, tapi masih opo iku bahasa Jawane iku. Ya. Begitu. Itulah makna sabar sesungguhnya. Menerima. Ya. Apapun yang Allah berikan, terima. Kenapa? Karena itu adalah sunnatullah yang harus kita lewati. Yang harus kita jalani. Ya, ngedumel ya. Gerundel. Gerundel ya. Oke. Oke iki. Dongkol Jawane. Gerundel je. Nah, kalau sudah masih ada gerundel, dongkol, agak seneng kalau Bugisnya itu mak dareke atau apalah ngomel, itu bahasa Indonesia Bun. Ya. Itu berarti belum nerima. Ya. Belum nerima itu. Kukulutusnya Bu. Sama Sunda itu mah kukulutuk mah. Ya, apa ngeresa ya. Manoko-noko wedding. Manoko. Ruwet, kalau ruwetnya pusing Bu. Manoko-noko ya. Itu nggak bisa. Ekotili manoko-noko mompi. Sementara mulut mengatakan seikhlas seredo. Itu nggak ada itu. Ya. Lantas gimana caranya kita melihat orang yang ikhlas menerima ketetapan dan takdir yang Allah berikan? Sederhana. Ya, sederhana. Ya. Dia tetap semangat beribadah. Gitu. Nuh ana gerutu, gerutu bahasa Cirebon ya. Ini Pak Kang Heris ayah di dia tah gerutu ya. Nah, begitu Bunda ya. Jadi kalau seandainya Allah udah ngasih ujian nih misalnya, ini maaf ya jangan marah ya, ini saya hanya berbicara apa adanya. Ini membangkitkan semangat kita semua. Ya. Kalau Allah katakanlah ngasih nih ujian nih. Aduh. Hutang nggak lunas-lunas. Aduh, jualan kok nggak laku-laku. Ya. Aduh, kok istri bawel banget. Aduh, kok suami saya begini banget. Aduh, kok punya anak begini banget. Aduh, kok punya tetangga begini banget. Dah. Ya, nikmati, ya, hadapi,
jalani, syukuri. Itu kan selalu saya tahu begitu. Besok itu udah deadline Ustaz. Saya harus gimana? Minta amalan yang paling jitu. Itu pertanyaan yang paling favorit itu. Ya. Itu pertanyaan paling favorit itu. Saya minta amalan paling jitu. Ya. Uniknya lagi, saya udah ngasih amalan paling jitu. Masih minta juga. Pak Ustadz, saya boleh nggak minta amalan yang lebih dari ini? Wah, saya kan geleng-geleng kepala jadinya kalau udah begini. Ya. Karena kan Allah sendiri yang menyampaikan. Ya. Ista'inu bis sabri was shalah. Kan begitu. Akhirnya pas saya koreksi, Ibu sholatnya gimana? Nah itu dia Ustadz, suami saya sholatnya masih bolong-bolong. Aduh, brak. Dobrak. Astagfirullahaladzim. Ya. Masya Allah, ya Anda Pak Nanang Papua. Ya, ayo Pak Nanang kita umrah bareng Pak, Desember. Ya. Itu kadang-kadang ya Allah, di sini tuh hati saya tuh kadang, jujur ayah bunda, air mata saya tuh kadang kalau udah mentok ya. Udah mentok saya minta sama Allah tuh. Kenapa? Karena ribuan ya, ribuan hamba-hamba Allah yang sangat berharap pengijabahan doa. Saya bilang, yang mengijabah doa kita itu bukan Aris Alwi. Yang mengijabah doa kita itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Ya. Allah Ta'ala yang mengijabah doa kita. Bukan Aris. Ya. Gimana sih Ustadz? Ini saya sudah ngamalin 5 hari, tapi kok belum ada tanda-tanda ya? Udah pakai gimana? Pakai sih lagi. Ya. Udah gitu tambah lagi, kok belum ada tanda-tanda. Itu kan bahasanya luar biasa sudah tuh ya. Gimana sih? Kok? Ngumpul semua tuh bahasa yang kurang adab itu. Gimana sih? Kok? 3 kata yang tidak layak dan tidak baik dikeluarkan. Komplain. Ya. Akhirnya kan saya nanya, Bapak 5 hari itu nggak ada apa-apanya. Ini santri kami di sini ada yang udah 1 tahun sejak pertama. Yang mana, Bu Anjar? Yo. Ya. Mana Bu Sutati? Ini santri-santri pertama kami semua ini. Mereka nggak pernah ngeluh tuh. Nikmat aja tuh jalani. Apa yang terjadi? Allah itu pelan-pelan. Itulah namanya proses. Ya. Yang 1 tahun aja proses. Ini baru 5 hari udah ngedumbal. Akhirnya kan nggak jalan kan? Ya. Ista'inu bis sabrinya nggak jalan. Gitu. Ya. Allahu Akbar. Iya Bu Farida. Ini Bu Farida nih, maaf. Kalau saya boleh cerita, bunda kita satu ini matanya sakit nih. Ya. Saya bilang sabar, sabar. Kan itu hanya itu kunci sabar. Tetap berdoa Bu, tetap kita ruqyah jarak jauh setiap jam 3 lewat ya. Tetap ya. Nikmati aja. Ya, nikmati aja. Dan saya sampaikan ke ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi Allah. Ini maaf ya, saya sudah mengatakan demi Allah. Ya. Proses yang tentunya wajib kita tunaikan ketika kita jalani dengan keikhlasan, kita jalani dengan kesabaran, kita jalani dengan betul-betul penuh kekhusyuan, maka tanpa terasa Allah sudah membukakan jalan. Begitu. Nah, makanya saya ingin sampaikan nih, ya. Tanda ridho Allah itu apa sih sebenarnya? Tanda ridho Allah bukan berarti langsung mengijabah doa-doa antum, bukan. Itu yang kedua. Itu the second itu. Itu yang kedua. Ya. Tapi ini perhatikan Bunda ya. Coba perhatikan ini ya. Tanda Allah ridho dengan apa yang kita lakukan adalah Allah berikan kita ketenangan. Itu dulu. Ya, dikasih ujian tenang, dikasih hutang tenang,
Tapi bukan tenang nggak bayar ya, tetap bayar. Ya. Dikasih sakit, tenang. Ya. Coba perhatikan deh siapa di antara kita di sini ngerasain nikmatnya itu. Tenang dulu, tenang. Kenapa? Tenang, ini maaf ya, ini bukan kalimat saya. Ini saya hanya mengadopsi kalimatnya guru kita, Ustadz Adi Hidayat kemarin menyampaikan. Tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan keredoan dari Allah Subhanahu wa taala, satu, mereka diberikan ketenangan untuk menghadapi hiruk-pikuk dunia. Ayo. Ketika seseorang sudah mendapatkan ketenangan, maka dia akan dibimbing. Dia akan selalu dijaga. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Segala macam proses, segala macam hiruk-pikuk dunia dihadapi dengan tenang, yang pada endingnya ya dia akan tertunaikan segala pinta harapannya. Itu tuh. Nah, ayo, sekarang saya balik nanya nih. Sudahkah menjalankan itu? Kalau sudah merasakan ada ketenangan batin, berarti itu tandanya Bapak Ibu sudah menerima keredoan dari Allah. Dan saya ngerasa sekarang ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan saya ketenangan. Ya. Tenang banget, ya. Enggak gerusuk-gerusuk itu. Besok anak mau bayar sekolah sekian jeti, pikiran saya, lah saya kan ikhtiar, saya kemana? Ya mungkin ya, maaf kalau saya boleh nyebut bahasanya ngamen ya, walaupun Ibu Marwiyati, Ibu Sunarsi, jangan Ustaz, nggak enak dengernya ngamen. Ya itulah bahasa saya, Bu. Saya ngamen kesana kemari, ya, biar suara saya didengar, kan begitu. Walaupun suara saya fales, ya, itu kan ikhtiari saya. Nah, dan aku yakin pasti Allah berikan solusi. Kenapa? Karena kita sudah siap menerima. Gitu. Ya gitu Bunda ya. Allahu Akbar. Ya, ahlan. Ya, ahlan. Dari Malaysia ya. Ya mungkin baiknya dakwah sih bahasanya Bu Sutati ya. Jadi kan saya kan dakwah itu. Ya. Sampai-sampai maaf ya. Tidur kita kurang karena dakwah terus ya. Ini kan sekarang nih kan dakwah ini. Walaupun ya mohon maaf, dakwah saat ini kan kita nggak minta apa-apa ini. Kita nggak pernah minta gift, kita nggak pernah minta bintang, tapi kan Allah yang menggerakkan hati Bapak Ibu. Ada yang ngasih gift, ada yang ngasih bintang, ada yang nanya, Pak Ustadz, saya boleh nggak ngasih hadiah? Silahkan. Ada yang ngasih MP dari Palembang, ya. Ada yang ngasih kue dari Jember, ya. Ada yang ngasih Al-Quran dari Batam, tuh coba tuh. Ada yang ngasih kue dari Jogja, bahkan itu rezeki semua. Nah, dan itu demi Allah Bunda, itu hadir di saat saya coba untuk ya Ibu Sri Karyati, itu yang kubilang tadi, hadapi, jalani, syukuri, nikmati. Hadapi, jalani, nikmati, syukuri. Terakhir syukuri. Udah itu aja. Ya. Jangan sampai ada yang bilang gini ya. Ya Ustadz mah enak, nggak pernah ngerasain. Nanti saya cerita lagi panjang lebar lagi nanti. Ya. Gitu. Allahu Akbar. Dan aku yakin Bunda, kalau kita hadapi sesuatu itu dengan ketenangan, itulah senjata yang paling. Ini maaf Bunda ya, maaf nih. Ya maaf. Orang namanya kalau lagi emosi, ada ketenangan nggak? Coba. Kalau namanya orang udah emosi, kira-kira menang apa enggak? Ini misalnya lagi nonton nih. Lagi nonton main bola nih. Emosi. Itu bola kan nggak terarah. Tapi coba. Dia, wah tenang. Itu bisa gol. Begitupun pernah nonton petinju. Coba lihat petinju itu. Kalau dia dengan tenang, dia pasti menang tuh. Pernah nonton badminton? Ini saya hobi nonton badminton dulu. Ya.
Ya, kalau dia tenang, itu biasanya menang. Tapi kalau udah emosi, smash terus, ya akhirnya nyangkut terus di net. Kan begitu. Nah, tapi akan berbeda dengan orang yang diberikan ketenangan sama Allah menghadapi dunia ini. Ya, ya hari ini makan apa ya? Apa adanya. Udah di kulkas ada telur, ya udah telur aja ceplok, pakai kecap, enak kok. Di luar sana boro-boro punya kulkas. Kan gitu. Ya, ya hari ini kita Allah takdirkan makan nasi sama kerupuk. Alhamdulillah. Ya, di luar sana boro-boro nasi aja harus banting tulang dulu baru dapat nasi. Nah, itu namanya tanda syukur. Lah kita ini, ya Allah coba deh. Nih saya balikin sekarang tanya deh, ya. Bapak Ibu saat ini kalau ditanya mau makan apa ya? Atau mau makan apa? Atau makan apa ya? Apa? Makan apa atau gimana sih bahasanya? Maksudnya gini, saya ingin mengungkapkan tanda-tanda orang yang diberikan ketenangan itu dia sudah makan apa adanya, gitu. Mau makan apa atau makan apa adanya, kan gitu. Kalau orang yang sudah beruntung, dia bilang begini, hari ini makan apa ya? Nah, tapi ada juga orang yang belum beruntung, hari ini apa aja, makan apa aja ya, kan begitu. Nyambung nggak nih maksudnya nih? Ya tentunya kan akan muncul dengan sendirinya bahwa rezeki yang Allah berikan sudah disiapkan semua. Nah begitu ya Bunda ya, Masya Allah. Syukuri, nikmati, ya, ya, syukuri, nikmati, insya Allah. Saya kadang sama istri itu, ya, sayang, hari ini kita makan apa ya? Nah itu kan artinya kalau bahasa makan apa ya, artinya kita ingin, kan begitu. Tapi berbeda dengan, sayang hari ini apa yang dimakan ya? Coba. Jadi makan apa dengan apa yang dimakan, beda loh. Kalau bahasanya adalah hari ini makan apa ya, berarti kan udah ready, udah siap, tinggal diproses, kan begitu. Tapi kalau misalnya hari ini apa yang dimakan ya, itu belum ada. Nah gitu ya. Allahu Akbar walillahilham. Ya Allah Gusti. Nah inilah ya Bunda yang ingin saya sampaikan ke kita semua. Ya, ayo banyak-banyak bersyukur. Ya, nikmati proses hidup ini. Ya, ya. Nikmati proses hidup ini. Kalau ingin punya anak, ya prosesnya ya harus punya suami dulu. Kan begitu. Udah gitu, setelah punya suami, ya harus hamil dulu. Setelah hamil, ya harus ngelahiran. Nah, baru tuh punya anak itu. Nah, nggak bisa langsung jeger. Bisa, cuma kan ya tidak normal jadinya. Arti tidak normal ya kita ke panti asuhan aja ngambil anak gitu. Nah, ya benar Ibu Nining ya, makan apa itu ada uang. Apa yang dimakan itu baru nyari, Bun. Baru nyari itu. Allahu Akbar. Nah, inilah yang saya sampaikan di pagi yang penuh keberkahan ini, Ayah Bunda. Saya titip kepada kita semua. Ya. Ya. Nah, ini Ibu Yuni Ekawati pengen cepat lunas hutang, capek. Makna capek di sini apa, Bun? Ini kan hampir setengah jam saya sudah menyampaikan. Nikmati aja. Ya. Kalau ditanya apa amalannya, ya udah, ista'inu bis sabri was shalah. Itu amalan paling terkuat. Ya.
Sabar di situ maknanya apa? Udah, jalani. Syukuri, nikmati. Kan begitu. Tapi kan rentenir ngejar-ngejar. Nah itu konsekuensi, itu proses. Ya. Kalau misalnya Anda tidak mau dikejar-kejar rentenir, Anda tidak mau dikejar-kejar yang menghutangkan, ya jangan hutang, kan begitu. Tapi kan butuh, itulah proses. Wajib kita hadapi. Jangan sampai begini, kita berani ngambil hutang, tapi nggak mau menerima risiko ditagih. Ini yang agak repot ini. Ya. Sama halnya dengan pengen punya anak, tapi nggak mau hamil. Pengen punya anak, tapi nggak mau ngelahirin. Kenapa? Karena orang yang namanya ngelahirin itu kan bayangin. Ya, segede itu harus dipaksain lewat. Coba bayangin. Kalau bukan kekuasaan Allah, nggak masuk akal. Tapi karena kekuasaan Allah, bayi segede itu bisa keluar lewat jalannya. Nah, begitu. Ya, baik. Kita berdoa ya. Makasih Bu Sutati. Nah, oleh karenanya, ini ayah bunda, ya. Ya, silakan yang lagi sholat Pak Andi Samsul, silakan. Nah, ya, saya ingin menjelaskan begini. Di saat kita berdoa, di waktu mustajab ini, saya minta kehusyuan doa. Ya, serahkan semuanya kepada Allah. Belajar kita untuk bersabar. Makna sabar di sini adalah kita terima segala bentuk pemberian Allah. Boleh jadi kita anggap itu tidak baik, tapi justru itu yang terbaik. Boleh jadi kita anggap itu adalah siksaan, tapi justru itu kasih sayang. Paham ya? Yuk kita berdoa, siapkan airnya ya. Ya, insya Allah airnya serba bisa kalau untuk yang jam 3 ini. Serba bisa, terserah. Mau dijadikan ruqyah, mau dijadikan untuk pelunas hutang, apa segala macam, minum ya nanti ya. Siapa tahu kita kan nggak tahu karunia Allah turun untuk kita gara-gara minum air ruqyah ini diberi ketenangan sama Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, hutang kita lunas tanpa kita sadari. Begitu ya. Ya, apalagi yang sedang sakit ya. Seluruh penyakit kita minta sama Allah. Allah sembuhkan semuanya ya. Insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillah salih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Barru. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita syahadat, ayah, bunda. Biasakan syahadat. Kenapa syahadat itu pembuka? Ikrar dulu kita. Bagaimana mungkin doa kita mau dijabah di saat kita nggak tahu siapa yang mengijabah doa kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ampunilah segala dosa kami semua. Dosa yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Dosa yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Dosa yang kami lakukan sejak akil balik sampai detik ini ya Allah. Dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kepada sanak keluarga kami, suami, istri, anak. Dosa terhadap sahabat-sahabat kami, guru-guru kami ya Allah. Ampunilah semua. Engkau yang maha ghafar, maha ghafur ya Allah. Ampunilah semua ya Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira kama rabbayana saghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Biqabuli du'ana ya Allah. Iqadi hajatina ya Allah. Khususon hajatina ya Allah. Wa khususon hajatina ya Allah. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Ayo sebutkan orang-orang tercinta kita yang telah wafat, guru-guru, orang tua, keluarga kita yang telah wafat. Disebutkan dalam hati saja bunda ya. Wa khususon ila ruhi man ajazani Kiai Haji Imam Syamsuddin bin Kiai Haji Muhammad. Wa khususon ustazuna Kiai Haji Muhammad. Wa khususon ustazuna Aba Guru Sekumpul. Wa khususon ustazuna Kiai Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Jambi Tungkal. Lahum ghafarallahu lahum zunubahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ya, yang sakit. Ya Allah, di waktu mustajab berdoa ini ya Allah, Engkau maha menatap, Engkau maha menyaksikan ya Allah, Engkau maha melihat ya Allah. Lihatlah kami ya Allah, tataplah kami ya Allah dengan tatapan kasih sayang-Mu ya Allah. Lihatlah kami ya Allah, lihatlah kami ya Allah. Saat ini kami sedang bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Saat ini kami sedang merengek di hadapan-Mu ya Allah, memohon ampunan-Mu ya Allah, memohon agar Engkau mengangkat seluruh penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Penyakit yang ada di tubuhnya, penyakit lahiriah, penyakit batiniah ya Allah, penyakit yang terlihat maupun yang tak terlihat ya Allah, penyakit yang ada dari ujung kaki sampai ujung kepalanya ya Allah. Angkatlah semua penyakit mereka semua ya Allah. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi isfihum. Sembuhkanlah semua ya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an azamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswas wa tasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah bihaqqil khadiri wal iyas wa baki kahiji mahijin kahakaji mahjuji marmahjuji marjuji wa biki hayin hajin ajirin jasim mahmajun wa nuhi wa tasamtu bika min salil jinni wal jins wa mazati sayatin wa asbuhu batum wa kidan wa ki ajin darasin wa ki ayan sarahian wa biki azamatikal jalita ya Allah ya Allah.
ihfidni min jamil bala wal afa wa bihka Isa wa Musa wa bihka Idris wa Sisa wa bihka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya man la bidayata wa la nihayata wa ta'asamtu bika min sal jinni wa ansu bika siri kirati sayki fastajib ya giyasal mustagithin agithni agisna ya man laisa kami syekh wasmi wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir iya saya sekunu riya falyat maun ruwa kida ala zahri wa lahum masakana fil laili wan nahri was subhi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani huwa hadiya alladzi khuwa yutminu wa idza maritu wa yamsaska Allah birun fala kasifa lahu illa hu wa yurduka bi khairin fala raddu li fadli Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasyawa kafi ibnu ummatika seluruh jamaah kami ya Allah tanpa terkecuali ya min syarri wajil wal fuqan wal junil bars wal jizami ma'a seluruh penyakit yang ada di tubuhnya ya Allah, dipegang penyakitnya atau disebutkan penyakitnya, minta sama Allah, peluk Allah, minta kesembuhan. Isfihum ya Allah. Ya Syafi, ya Syafi. Min syarri wajil wal fuqan wal junil bars wal jizami ma'a bihaqqillah birahmatika ya arhamar rahimin. Minal abdi zalili asi al mutar ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafaril ladzi la ilaha illahu rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atuhumullah thumma ilaihi yurja'un Allahumma dafa'anni kulla hammi wa ghammin kama tasya bihaqqi la ilaha illa anta la ilaha illa anta la ilaha illa anta fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim fasayakfikahumullah wa huwas samiul fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim hunazilan mutafarriqatan min hunazilan mutafarriqatan min atil qadir hunazilan mutafarriqatan min atil qadir hunazilan mutafarriqatan min atil qadir. Allahumma asturni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa ashabi wa ahbabi bisatrika allazi satarta bidataka fala'inun taraka wa la yadun tasilu laki rabbalan ohjubni ya lakum biqudratika ya qawi ya mati bika nasta'in Allahumma ya sabikal ghasi wa kasiratul rahmal walamat agisna ya man laisa kamisli sayuh wasm wa ya ni'mal maula wa ya ni'mal iya saya sekunu rifat wa kida Allah Allahumma sakanallah finna wasm. Ya Allah, angkatlah ya Allah isbi'um. Ukhruj ya Allah, 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 ukhruj ya Allah. Bi barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, ruqyah sudah selesai. Kalau ada yang pusing, ada yang muntah, nggak apa-apa, langsung diminum airnya. Ya. Kemudian sesi terakhir, mari kita gedor pintu langit Allah agar Allah membukakan rezeki, agar Allah membukakan pintunya. Hutang kita dilunasi oleh Allah. Allah berikan rezeki dari arah yang tak pernah kita sangka-sangka. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami ya Allah. Ayo ikutin, silahkan ikutin kalimat saya. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ya Allah, kami mohon ya Allah kepadamu ya Allah. Ayo ikutin. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah, aghnina ya Allah, aghnina ya Allah,
Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batina batil warzuqna tinabah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami, ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang lunasilah hutang-hutang kami, ya Allah. Lunasilah semuanya, ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Sebutkan. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain wa marzuqna siratal hamdulillah. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah wal makhraja. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah kami harta kekayaan, kaya harta, kaya ilmu, kaya hati, ya Allah. Jadikanlah kami miliarder yang berdermawan, ya Allah. Miliarder yang dermawan, ya Allah. Berikanlah kami kekayaan harta bagaikan air zam-zam yang tidak pernah habis-habisnya, ya Allah. Agar kami bisa menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan, ya Allah. Ya Allah. Lindungilah kami semua, anak-anak kami, istri-istri kami, suami, keluarga kami, santri kami, jamaah kami, seluruh penonton kami, ya Allah. Lindungilah semua dari segala mara bahaya bala bencana musibah. Ya Allah, hadirkanlah anak, keturunan, jodoh untuk saudara-saudara kami, ya Allah. Summa dauhunna hadir. Pembeli tanpa tawar, tanpa aset-aset yang telah kami doakan, ya Allah. Summa dauhunna ya'tina kasa'ya. Wahai Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Hadirkanlah jamaah, ribuan jamaah ke travel kami, ya Allah. Ya Haiturs, ya Allah, agar kami bisa umroh berjamaah ribuan orang, ya Allah. Summa dauhunna ya'tina kasa'ya. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baraka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Istajib du'ana ya Allah biqabuli du'ana ya qad hajatina ya Allah. Istajib du'ana ya Allah biqabuli hajatina. Istajib du'ana ya Allah biqabuli du'ana ya qad hajatina ya Allah. Amin amin ya Allah ya mujib ya mujib ya mujib ya mujibas sa'ilin. Ayah bunda, terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai ketemu di Jantung Al-Waqiah jam 5.15 insyaallah ya. Mohon doa baiknya kita semua supaya kita semua diberikan kesehatan, ya, diberikan panjang umur, mudah rezeki, hutang lunas. Ya, Allah takdirkan kita menjadi seorang kaya raya tajir melintir, seorang dermawan, miliarder dermawan. Insyaallah amin ya Allah ya mujib ya mujibas sa'ilin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa istighfar sama puji-pujian ke malaikat. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Astagfirullah. Minimal 100 kali. Astagfirullahnya minimal 1000 kali. Boleh dalam hati. Kalau dalam hati nggak nyampe 10 menit. Ya. Hatinya betul-betul istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu 10 menit itu. 1000 itu. Ya. Kemudian jangan lupa salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi Rasulullah 33 kali. Ya, insya Allah. Kalau sudah kita tunaikan seperti ini semua, insya Allah lihat keajaibannya. Ya, Anda ingin apa sih? Anda maunya apa sih? Kan begitu, kata Allah. Ente pade maunya apa sih? Saya pengen lunas hutang, tenang. Saya pengen jadi dermawan, tenang. Saya pengen kaya raya, tenang. Dikasih sama Allah. Tapi ente harus begini ya. Nah, kan ada syarat ketentuan dong. Iklan aja yang di TV itu harus ada syarat ketentuan. Kan begitu. Ini kita pengennya ini, pengennya itu. Diberi syarat ketentuan, ngelak. Ya kagak bisa lah.
Nah, begitu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Bisa Bu, saya udah berulang kali menyampaikan Bu, itu air multifungsi, ya. Bisa, ya, semuanya bisa. Kalau untuk khusus untuk pagi ini semuanya bisa. Ya, kecuali kalau untuk air ruqyah jantung waqiah itu khusus ekonomi itu, ya. Syukran ya, barakallah.